Ya, shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Nah saudara, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Dan kiranya hari ini kita penuh dengan sukacita, amin. Kita bergembira, kita bersyukur sebab Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita di hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu dengan sukacita dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah kami alami, di mana Engkau menjaga, menyertai dan memberkati kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan oleh kemurahan-Mu saja kami ada di hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Bahkan ada semangat yang kami miliki untuk menjalani hari ini bersama Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami, itu kami percaya. Dan karena itu kami mau dahulukan Tuhan, kami mau baca, dengar, renungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu sungguh-sungguh akan memberikan kekuatan dalam kami melangkah di hari ini. Ada tantangan, ada kesulitan, ada banyak hal yang kami jumpai dalam hidup ini yang mungkin kami tidak kehendaki, tetapi bersama Tuhan kami menjalani hari ini dan kami akan tampil menjadi pemenang. Sebab itu urapi kami saat kami baca, dengar, renungkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita baca Mika pasal 7 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kemerosotan Akhlak Israel. Celaka aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darahku, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Ayat 3, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Ayat 4, orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Ayat 6, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Wow, saudara, kalau kita baca ini ya kayak horor begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, judulnya saja memang horor banget ya, kemerosotan akhlak Israel. Nah, Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-7 ya, kalau kita lihat di ayat maksudnya ya, di Mika pasal 7 ayat yang kedua bagian A, dikatakan begini, orang saleh sudah hilang dari negeri, ya kan? Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Nah saudara, masih adakah orang jujur? Saudara, kalau kita mau berterus terang di zaman sekarang ini,
ya, sulit rasanya mendapati orang yang benar-benar jujur. Apa itu jujur sih? Kata jujur bisa didefinisikan, yang pertama hati yang lurus, tidak berbohong, berkata apa adanya. Yang kedua, tidak curang. Dan yang ketiga, jujur juga berarti tulus ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua. Saudara, bermuka dua ya. Nah saudara, satu aja susah diurus ya, apalagi muka dua. Haleluya. Ya kan? Orang bilang muka itu harus dirawat, bukan diedit. Haleluya. Nah jadi kalau bermuka dua gimana ngurusnya itu ya. Nah Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kejujuran itu lahir dari hati yang bersih dan kemudian terrefleksi melalui perkataan dan perbuatannya. Betul? Nah mengapa kejujuran sulit ditemukan seperti sekarang ini? Ya karena kebanyakan orang lebih mementingkan diri sendiri demi memperkaya diri sendiri, dan akhirnya orang akan menghalalkan segala cara. Ya kan? Sekarang ini orang tidak lagi berpikir untuk orang lain, ya kan? EGP emang gue pikirin, ya kan? Yang penting bagi dia untung, ya bagaimana dia hidup, bagaimana dia bisa memperkaya diri sendiri. Dan akhirnya orang yang menghalalkan segala cara, ya kan? Pasti kalau dia sudah menghalalkan cara, dia pasti berkata bohong, dia pasti menipu, dia mencuri atau sebagainya. Namanya juga menghalalkan segala cara. Iya kan? Tentu dia mendapatkan apa yang dia inginkan itu dengan cara-cara yang tidak halal gitu ya. Dengan cara-cara yang haram gitu ya. Nah, yaitu berkata bohong, menipu, mencuri dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Mika kalau kita lihat ya, Mika diutus Tuhan untuk menyatakan ya kepada umat Israel tentang keberadaan mereka. Dan kita lihat di sini Mika yang adalah utusan Tuhan menyatakan dalam tulisannya tentang kemerosotan akhlak umat Israel. Dikatakan mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Di ayat 2b dan ayatnya yang ketiga, ya kan, di Mika pasal 7. Nah, apa yang ditulis oleh Mika ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan keadaan manusia di masa sekarang ini. Apapun situasi dan keadaannya, Bapak Ibu dengar baik, orang percaya dituntut untuk menunjukkan kualitas hidup yang tidak terbawa oleh arus dunia ini. Amin. Orang percaya dituntut untuk menjadi orang yang jujur di segala bidang kehidupan. Sebab tanpa kejujuran tidak mungkin kita akan mengalami kebahagiaan hidup. Bapak Ibu, orang boleh saja mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang jujur. Tapi jika terhadap manusia yang kelihatan saja ia tidak bisa jujur, ya kan? Manusia yang setiap hari dia ketemu, ya, yang kelihatan, yang nyata, yang real, dia tidak bisa jujur. Mustahil kalau dia bisa jujur terhadap Tuhan yang tidak dapat dilihatnya. Karena itu Salomo menasihati di dalam Amsal pasal 2 ayat 20 dan 21. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Di Amsal 16 ayat 17 dikatakan jalan orang jujur adalah menjauhi segala jenis kejahatan. Jadi jalan orang jujur adalah menjauhi segala kejahatan. Nah, tentu jujur ini merupakan
aplikasi daripada orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti jujur. Amin. Iya. Karena manusia boleh tidak lihat, tetapi Tuhan selalu lihat. Ya. Jadi kemanapun kita pergi dan berada, mari kita hidup berpadanan dengan kitab suci. Amin. Takut akan Tuhan, dikatakan kita memperpanjang umur dan kita akan bahagia. Nah, kalau kita jujur, itu salah satu tanda indikasi ya, bahwa orang itu takut akan Tuhan. Nah, Amsal memberi ketegasan kepada kita bahwa orang yang jujur, ya kan, adalah orang yang menjauhi segala jenis kejahatan. Dia tidak kompromi dengan kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan, ya tetap kejahatan. Dan kejahatan itu adalah dosa. Ya kan? Sekecil apapun bentuk dosa, tetap dosa, dan upah dosa adalah maut. Itu sebabnya Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita hidup sesuai dengan kitab suci. Sehingga Tuhan tidak bertanya kepada kita, masih adakah orang jujur di antara manusia? Kalau ada pertanyaan begitu, kita harus menjawab saya, ya kan? Nah, mari kita mau belajar hidup jujur sebagai realisasi dari takut akan Tuhan. Selamat bekerja di hari ini dan berkat Tuhan pasti melimpah, penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan untuk kami hidup sebagaimana atau berpadanan dengan kitab suci. Dan khusus hari ini kami diingatkan supaya kami hidup dalam kejujuran. Kami mau hidup tidak kompromi dengan dosa. Kami tidak akan menghalalkan cara untuk mencapai tujuan, dan kami selalu menjaga hati kami, karena orang yang jujur hatinya tulus, tidak berbohong, dan selalu berkata apa adanya. Orang yang jujur tidak curang, dan orang yang jujur tulus ikhlas, tidak munafik, apalagi bermuka dua. Kiranya kami sebagai orang-orang percaya, makin hari kami makin mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Melalui firman Tuhan kami selalu diingatkan, kami dibentuk, dan juga kami tentunya diberkati. Di dalam nama Yesus hamba berdoa untuk seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Tuhan berkati dalam tugas kerja mereka, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka, dan juga ada terobosan, ada promosi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kerja kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua tidak sakit-sakitan, terpelihara, tidak kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami